kita buka kembali mushaf Al-Qur'an masih di surat ke-10, surat Yunus. Tiga hari yang lalu Jumat pagi sampai ayat 30. Sekarang kita lanjutkan ayat 31. Surat Yunus, surat ke-10, mulai ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul
yattabi'u aktsaruhum illa dhanna wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an inna Allaha 'alimun bima yaf'alun inna Allaha alimun bima yaf'alun. ya kita pahami Allah perintah kepada Nabi Kul katakan Maya zukukum minas sama'i ma'a siapa yang memberi rezeki pada kamu rezeki dari langit yang ada sinar matahari itu kalau tidak ada sinar matahari itu tumbuh-tumbuhan binatang manusia tidak bisa tumbuh kembali. Kemudian pancaran sinar dari bulan, kemudian air hujan, kemudian ruang angkasa ini sebagai jaringan untuk lalu lintas udara, jaringan komunikasi. Media kita kalau tidak ada langit itu tidak bisa membangun jaringan. Ini rezeki dari langit luar biasa besar. Rezeki dari bumi, ya ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, ada berbagai macam jenis tambang, ada binatang ternak dan seluruhnya itu dari bumi. Namanya meliku sam'a wal absar. Atau siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan dari hidup kepada mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan yang mengeluarkan dari mati menjadi hidup. Wa may yudabbiru amro, dan siapa yang mengatur seluruh urusan sistem yang ada pada alam semesta ini demikian teratur tata surya, kemudian sistem yang ada di bumi ini, keseimbangan keteraturan sistem yang ada pada manusia itu bahwa yudabirul amr, siapa yang ngurus itu semua, yang membagi ada musim kemarau, ada musim penghujan, ada masa tanam, ada masa memetik hasilnya. Itu bahwa yudabir, siapa yang mengatur. Fasaya guru nama nisanya, ya, nisanya mereka akan menjawab Allah. Dari mereka orang-orang kafir pun, orang-orang musyrik pun dari zaman dulu kala tahu kalau itu adalah Allah. Maka fasaya guru Allah, niscaya mereka semua menjawab itu semua adalah Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakan pada mereka, mengapa kamu tidak beriman, kamu tidak bertakwa? Afala tattaqun, kalau tahu semuanya itu yang melakukan Allah, tetapi mengapa kamu tidak mau bertakwa, tidak mau taat pada tuntunan Allah, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa kamu semua tidak bertakwa? Fadzalikumullahu rabbukumul haq.
maka itulah Allah bukan kamu yang hak yang sebenarnya. Mamada batal haki illa dhalal, maka setelah kebenaran itu datang dhalal, kesesatan. Ma'anna tusrofu, maka bagaimana kamu bisa dipalingkan dari kebenaran? Diganggu, dibisiki, dipengaruhi oleh minal jinnati wanas, oleh setan. Nah, fa'anna tusrofu, maka bagaimana kamu bisa dipalingkan? Itu sejak Nabi Adam dan Hawa sudah digoda, tergelincir juga. Habil Qabil digoda, tergelincir juga. Terus umat-umat setelahnya, umat Nabi Nuh demikian, umat Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad ini. Ini fa'anna tusrafun. Kenapa? Kok bisa dipalingkan? Kok mau digelincirkan? Kalika hakot kalimatur rabbika 'alal ladzina fasaku annahum la yu'minun. Demikian telah tetap ketentuan dari Allah terhadap orang-orang fasaku, orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat kerusakan, mudah tergelincir, tergoda oleh jin dan manusia. Minal jin nanti mana? Setan yang berupa jin, setan yang berupa manusia. Anahum la yu'minun, bahwa sesungguhnya mereka tidak beriman. Orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat kerusakan, mereka tidak beriman. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa, apakah di antara sekutu-sekutu yang kamu serikatkan dengan Allah, yang kamu sembah selain Allah, itu dapat mulai penciptaan makhluk dari apa? Mayak dahulu, apa yang kamu sembah selain Allah itu bisa menciptakan dari apa? Cuma itu kemudian menciptakan kembali. Kulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, katakan semuanya itu yang mampu hanya Allah. Allah yang menciptakan dari awal, Allah yang menciptakan dari semula, kemudian mematikan, kemudian menciptakan kembali. Ma'ana tufaku, maka bagaimana kamu dipalingkan dari menyembah Allah? Yang akhir ayat 32 itu fa'anna tusrafun, bagaimana kamu dipalingkan dari kebenaran. Jadi kalau tusrafun itu dipalingkan dari kebenaran. Akhir ayat 34 fa'anna tufakun, maka bagaimana kamu dipalingkan dari menyembah selain Allah. Jadi kalau tukfakun itu nyembah selain Allah. Tapi kalau tusrafun itu dipalingkan dari kebenaran. Di bahasa Al-Quran itu sangat berbeda antara tusrafun dengan tukfakun. Tadi malam sudah saya sampaikan sedikit tips atau cara memahami Al-Quran. Ada 4.
Yang pertama harus banyak menghafal kosakata. Bahasa Arab, bahasa Al-Qurannya ini, bahasa Indonesia apa? Itu semakin banyak menghafal, semakin mudah memilih Al-Quran. Yang kedua itu memahami, mengetahui kalau dalam bahasa Arab ada namanya tasrif, perubahan kata. Satu kata itu dalam bahasa Arab bisa nyampe lebih dari 100-an perubahannya dari satu kata dengan berbagai macam pola atau wajah. Nah, itu memahami perubahan kata, kemudian susunannya. Nah, ketika mengambil susunannya itu sebetulnya yang pokok itu ada rumus 2, 3, 4. 2 itu jenis kalimat dalam bahasa Arab, ya, atau jumlah. Ada fi'liyah, ada ismiyah. Itu 2. Yang 3 itu setiap jumlah itu ada namanya subjek, ada predikat, ada pelengkap. Cuma seringkali dalam Al-Quran itu subjeknya tersimpan. Maka perlu mengetahui sebetulnya pelakunya yang mana. Itu namanya analisis 2, 3, 4. Yang 4 dalam bentuk membaca huruf itu tidak ada huruf hidup di dalam bahasa. Adanya sakal. Sakal itu ada 4. Ada fathah, ada dhamma, ada kasroh, ada sukun. Maka disebut 4. Maka tadi rumusnya 2, 3, 4. 2 itu jenis jumlahnya, jenis kalimatnya, kalimat fi'liyah atau ismiyah. 3 itu unsur kalimatnya, ada subjek, ada predikat, ada pelengkap. 4 itu jenis membacanya pakai sakal apa. Karena perubahan sakal itu menyebabkan perbedaan arti. Misalnya kata jim, nun, jim, hak, nun, atau jim, hak, nun, ya. Itu misalnya dibaca yang awal, tengah, akhir dengan bacaan yang berbeda, itu artinya bisa berbeda-beda. Itu nanti dengan perubahan dalam tasrif itu bahkan isinya, artinya itu bisa jauh sekali. Misalnya kalau kata itu dibaca jin, itu artinya tidak kelihatan atau asing. Tapi kalau didobel menjadi jannah, artinya malah surga. Tapi belum menjadi janin, oh ternyata kandungan di dalam rahim ibu. Walaupun asalnya sama kan, tapi perubahan bentuk, perubahan sakal itu artinya jauh berbeda sama sekali. Nah, tip yang keempat, ya harus banyak menggunakan, sering memahami, itu nanti akan tidak dengan diri. Jadi selama mengikuti terus itu lama-lama jadi ngerti. Karena di dalam Al-Quran itu terulang-ulang. Makanya yang paling baik, yang paling bagus, ya secara istiqomah. Nah, cara-cara memahami Al-Quran seperti itu, nanti kalau sudah memungkinkan bisa pahami pada sore hari. Ya mungkin hari Senin sore sekitar 1 jam, Selasa sore, Kamis sore, mungkin seminggu 3 kali atau 4 kali. Nah, bagi yang menyempatkan, nah,
nanti akan secara pertama akan mudah memahami Al-Quran. Oke, itu tadi perbedaan kata tusrifun dengan kata tufaku. Kami mundur. Kemudian ayat 35. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Qul, katakan oleh Muhammad, apakah di antara sembahan-sembahan selain Allah ada yang bisa menunjuki kepada kebenaran? Ya, may yahdi ilal haqq, yang disembah selain Allah. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung-patung, ada yang meminta ke kuburan-kuburan, ada yang mempertuhankan duniawi yang lain-lain. Itu coba, apa semuanya bisa menunjukkan kepada kebenaran? Qulillahu yahdi ilal haq, Qulillahu yahdi lil haq. Ya, katakan Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Hanya Allah yang menunjuki ke jalan kebenaran. Selain Allah tidak ada yang bisa. Sembahan-sembahan yang semuanya selain Allah tidak akan pernah bisa. Apa mayati ilal haq? Itu maka apakah orang-orang menunjuki kepada kebenaran? Apa mayati ilal haq? Akaku ayutaba amala yahdi ila ayuda. Coba, apakah orang-orang yang menunjuki kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak memberi petunjuk kecuali hanya diberi petunjuk? Seluruh makhluk itu hanya bisa diberi petunjuk, tidak bisa memberi petunjuk. Cuma memang godaan dari jin dan manusia itu banyak mempengaruhi. Oh, itu kalau ingin dipilih menjadi anggota dewan, oh datang ke kuburan sana. Kalau ingin dipilih jadi apa, jadi bupati, wali kota, datang ke sana. Oh, kalau ingin terpilih jadi rektor, itu datang ke kuburan sana. Itu semuanya menganggap mereka bisa menentukan. Itu sekarang sedang terjadi di mana-mana. Orang-orang yang rasional, orang-orang yang mendapatkan akal, tetap aja melakukan itu. Enggak malah cukup kalau memohon kepada Allah. Datang ke tempat-tempat seperti itu. Gitu. Nah, maka di sini itu dijelaskan, itu semuanya tadi tidak pernah bisa memberi petunjuk, tidak pernah bisa mendatangkan kebenaran. Mereka hanya bisa ditunjuki, mereka hanya bisa diberi petunjuk gitu. Jadi layadi ila ayuda, mereka tidak bisa memberi petunjuk kecuali hanya diberi petunjuk. Tapi kenapa kok orang-orang itu tertarik semuanya datang ke memohon kepada selain Allah tadi semua? Padahal mengucapkan terus-menerus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang namanya enggak teguh imannya. Ya, sholat iya, membaca Fatihah juga,
janji kepada Allah, iya karena budu wa iya kan, ya Allah hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau mohon pertolongan. Tapi nanti begitu mau ada pilihan rektor itu datang ke kuburan ini gitu. Nah, itu yang menyebabkan merusakkan seluruh amal. Yang tadi malam beberapa ayat sudah dibaca dijelaskan. Cuma karena waktunya terbatas, tadi malam penjelasannya masih belum detail. Itu menyebabkan habitat amaluhu, amalnya semua pahalanya terhapus. Maka Allah tidak perlu lagi menghitung, tidak perlu lagi menghisap. Itu yang dikatakan orang yang paling merugi, merasa sudah melakukan semuanya, merasa sudah lengkap semua bekalnya, tapi ternyata semuanya muspro, semuanya terhapus karena tidak memurnikan keimanannya, tidak memurnikan ketauhidannya. Pamalakum kaifa tahkumu, bagaimana kamu mengambil keputusan? Kenapa kok nggak cukup kepada Allah saja? Kenapa kok sampai setiap malam tertentu harus keliling dari satu makam ke makam yang lain? Bahkan banyak yang kemudian mengemas dengan wisata religi. Itu kerjanya setiap akhir pekan membuat program itu. Dan itu warisnya bukan main. Iya kan? Itu akibat tidak mau memahami Al-Quran. Jadinya hampir semuanya lebih senang begitu daripada memahami Al-Quran. Maka tolong ayat-ayat yang tadi malam sudah sedikit kita pahami, kemudian ditulis kembali oleh Mas Imam, sudah dikirimkan ke WA Group, itu bisa dicermati kembali. Bahwa yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Ya, prasangka dikira makam ini, wali ini, ya, ini bisa memberikan pertolongan ini, dikeramatkan. Nanti macam-macam itu. Ada tempat yang diselamatkan, ada makam yang diselamatkan, ada keturunan yang diselamatkan. Jadi nggak terhingga banyaknya. Padahal yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Rasul tahu itu karena diberitahu oleh Allah. Kemudian manusia mengira-ira. Maka disebut di sini illa dhanna, hanya dugaan, hanya prasangka. Oh, 8 tahun yang lalu itu nyalon rektor datang ke sana jadi rektor beneran. 4 tahun berikutnya datang lagi ke situ jadi duku. 5 tahun yang lalu mau nyalon presiden ke sana terpilih ke sana lagi. Ada yang ke sana sudah 3 kali nyalon terus juga nggak jadi. Lah yang datang ke sana banyak yang jadi cuma 1. Iya kan? Dulu waktu kecil setiap ada mau pilihan apa namanya lurah,
Ya. kepala desa. Lurah, Pak Lurah. Itu sampai ngenteni sampai larut pagi. Nanti ada namanya dan ada waktu ngelorok gitu kan. Itu semalam-malaman suntuk sampai jam 3 pagi nggak mau tidur. Itu nanti darunya ke rumah siapa? Akhirnya apa? Akhirnya ngantuk sampai nggak sholat subuh. Itu terjadi di mana-mana. Iya kan? Jadi hal yang pokok-pokok itu malah diganti hal yang berdasarkan zona. Hanya duga-dugaan saja. Masalahnya Al-Quran ayat-ayat begini itu jarang-jarang betul-betul dipahami. Makanya di mana-mana kalau pengajian mau asal bukan Quran yang dipahami, Quran nggak mau sama sekali. Karena akan mengetahui yang demikian ini. Yang bisa menyelamatkan itu hanya karena tuntunan Allah. Dan itu sepenuhnya ada pada Al-Quran. Nah maka wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzanna. Mereka semuanya itu tadi tidak mengikuti kecuali prasangka-prasangka. Ada tempat yang katanya sangat mustajab di gunung ini. Pernah nggak sampai perjalanan berhari-hari ke gunung tertentu? Nah, di gunung apa? Bukus. Itu masing-masing daerah ada. Apa saja yang diminta? Yang ingin jadi jabatan, ada yang ingin kaya raya, ada yang ingin punya suami, ada yang ingin punya istri itu, ada yang macam-macam. Dan itu semuanya itu illa donna. Itu biasanya dibantu oleh minal jinnati, oleh setan-setan itu semua. Itu. Sehingga minta pertolongannya bukan kepada. Terus apa gunanya tiap surat membaca iya karena budu, dua iya kan, nah ini inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk sampai kebenaran. Jadi sama sekali tidak ada benarnya menurut Allah, menurut Quran. Tapi menurut kebanyakan orang yang dianggap benar, makanya berbondong-bondong semua. Maka saat-saat setiap ada apa yang penting, apa pilihan apa itu yang ramai di tempat-tempat yang dikeramatkan itu, bukan di tempat-tempat memahami Al-Quran. Tempat-tempat tetap sepi gitu. Ya padahal ini jelaskan dulu. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang prasangka itu sama sekali tidak pernah bisa sedikit pun menunjukkan pada kebenaran. Tapi karena pintarnya setan itu membujuk, itu tahu, oh ini menyalahkan ini. Nanti sudah banyak calon yang datang. Ingin jadi mau enggak? Iya, ayo ikut aku. Nah, datang ke tempat yang tempat ini. Sehingga sekarang itu yang sedang ngetren ya jadi itu, jadi perantara itu. Nah, itu kerja yang tidak perlu berkeringat. Nah, tetapi uangnya. Tapi itu hanya sangat sebentar di dunia. Tidak ada 1,5 jamnya besok di akhirat. Tapi kenapa hampir semua orang terhipnotis, tergelincir, tergoda?
Ini sebabnya satu saja, karena nggak betul-betul memahami Al-Quran, tidak betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan, apapun yang mereka kerjakan. Itu semuanya bisa membatalkan pahala dari amal. Yang menyebabkan amal itu habito, terhapus, itu karena tidak murni ketauhidan. Bisa karena kemusyrikan, bisa karena kekafiran, bisa karena kemunafikan. Ya, maka ada yang semula iman kemudian jadi kufur. Ada yang sorenya masih iman, malam-malam digoda datangi orang, paginya jadi kufur. Ada juga yang pagi-pagi masih iman, nanti siang hari didatang yang bujuk ini, sorenya sudah menjadi kufur atau menjadi muslim. Itu terjadi di mana-mana. Cuma kita itu kalau memahami Quran seperti ini, itu nanti kalau Benar-benar kan. ternyata pembuat hidupnya di situ. Seringkali orang Islam itu ilmuwannya itu terpengaruh oleh orientalis. Orang Islam itu dibikin kelompok-kelompok. Siapa yang memahami Quran berusaha amalkan, itu nanti dicap. Oh, ini alirannya purifikasi. Itu aliran yang kolot, aliran yang dulu kala. Dianggap tidak modern lagi, untuk mendiskreditkan, untuk memojokkan, biar orang-orang gak senang gitu. Dianggap aliran yang tidak ngetren. Wah, itu macam-macam, bikin klasifikasi untuk omong-omongan. Nah, dulunya yang bikin itu para orientalis dari abad ke-13, abad 14, berkembang pesat abad 16-17. Ketika seluruh dunia dikuasai oleh mereka, tujuannya satu saja, menjauhkan umat Islam dari kitab suci. Sekarang ilmuwan Muslim lebih fasih dari mereka, bikin kategori itu. Kadang-kadang kalau kita itu ikuti gitu-gitu, ya bisa menyakitkan. Selama masih memahami Quran, ingin memulaikan akidahnya, itu kelompok purifikasi, macam-macam. Lu padahal hidup di dunia ini hanya sangat sebentar. Kenapa usia kita digunakan untuk begitu-begitu? Ya, ujung-ujungnya hampir semua orang lebih percaya kepada pendapat orang itu daripada Al-Quran. Kenapa tidak paham Quran? Oh, nanti tidak dianggap kelompok ini macam-macam. Ya, ini tadi dari ayat 31 sampai 36. Nah, luar biasa isinya semua terkait dengan
pemurnian kekal kita. Kita baca mulai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana hadzal Qur'an ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna Qul fa'tu bi suratin mithli wa da'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Fakadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatud dhalimin. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ya. Wa makana hadzal Qur'an ayuftara min dunillah. Tidaklah mungkin Al-Quran ini ayuftara dibuat min dunillah selain dari Allah. Enggak mungkin Al-Quran dibuat oleh siapapun kecuali oleh Allah. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi. Jadi anehnya ya itu tadi bahwa lagi akan tetapi tasdiqul Al-Quran itu membenarkan aladi yang baina yadayhi wa tafsirul kitab, menjelaskan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lalu tapi di Rabbil Alamin tidak ada yang dilakukan semuanya itu dari Tuhan yang menguasai alam semesta. Am yaquluna tapi anehnya kenapa orang-orang itu mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad? Padahal sama sekali bukan buatan Nabi. Nabi hanya semata-mata menerima wahyu dari Allah yang dibacakan oleh malaikat. Tapi kalau am yaquluna mereka mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Berfakir di surat ini. Nah, katakan pada mereka, coba kalau bisa buatlah satu surat saja.
Ya, wa kamu manis taqakum min dunillah, panggillah kumpulkan semua orang untuk membantu membuat satu surat Al-Quran selain Allah. In kuntum shodiqin, jika kamu benar. Tidak pernah bisa. Sejak Al-Quran itu diturunkan sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang bisa membuat satu surat pun seperti Al-Quran. Tetapi mengapa? Kok mereka mengatakan Quran itu buatan Nabi Muhammad? Terus banyak sekarang yang berkembang mempelajari Al-Quran, tetapi berangkat dari mencari kelemahannya dari abad ke abad, tapi tidak pernah bisa menemukan kelemahan-kelemahan Al-Quran, karena Allah menjaganya sampai mengarahkan seluruh kekuatannya, seluruh ilmuwan-ilmuwan dunia digerakkan, nggak pernah bisa menemukan kelemahan. Bahkan ada di antara mereka ketika awalnya melakukan studi secara sangat sungguh-sungguh ingin mencari kelemahan Al-Quran, setelah mereka belajar mendalam, malah mereka kagum terus memeluk agama Islam. Ada yang begitu. Ada ketika Saudi itu membuat terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Ya, sudah diterjemahkan, tapi ini supaya rasa bahasa Inggrisnya itu seperti yang dirasakan oleh orang-orang penutur bahasa Inggris. Maka cari orang yang sangat hebat, kerja profesional, dibayar sangat tinggi. Jadi masuk Oslo pasti di bawah ke Saudi. Tapi baru berapa hari, berapa minggu, berapa bulan dia membaca terjemahan bahasa Inggris itu, dia nggak kuat. Akhirnya memeluk agama Islam. Padahal semula itu hanya diminta untuk memperbaiki dari rasa bahasa Inggrisnya. Itu karena hebatnya dari susunan Al-Quran. Jadi mukjizat itu dari bahasanya, dari susunannya, dari segi maknanya, dari bacaannya, dari suaranya, apalagi dari segi isinya dan petunjuk-petunjuk tentang hidupnya. Itu semuanya sebagai mukjizat. Balkadahu bimalam yuhi itu biilmi. Bahkan yang sebenarnya mereka itu mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya. Jadi kok kadahu bimalam yuhi itu biilmi, mereka itu mendustakan sesuatu yang mereka belum tahu ilmunya. Walamma ya'tihim ta'wilu. Nah, itu mereka itu belum datang kepada mereka itu penjelasan secara lengkap. Ta'wilu, takwil itu penjelasannya lebih lengkap. Ya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihi. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan. Yang didustakan siapa? Yang didustakan Rasulnya. Karena Rasulnya didustakan, semua wahyu yang diterima Rasul juga didustakan, juga tidak diimani, kecuali sedikit orang. Nah, tapi kalau zaman pemerintahan, zaman dunia dipimpin oleh umat Islam, itu 2/3 dari dunia itu yang mengikuti ajaran Islam. Pas zaman Islam memimpin peradaban dunia. Yang berikutnya sampai sekarang itu sedikit sekali. Maka kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihi. Demikian pula orang sebelum mereka mendustakan Rasul. Mendustakan aja semua wahyu yang diterima oleh Rasul. Pandur kaifakana akibatul ini. Coba perhatikan akibat kesudahan dari orang-orang yang dolim itu, orang-orang yang
mendustakan Rasul, orang-orang yang mendustakan kitab suci. Itu nasibnya sama dari waktu ke waktu. Ya, di dunia sudah diadab, disiksa, apalagi besok di akhirat. Wamin rumah yu'minu. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Wamin rumah yu'minu. Dan sebagian dari mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Baru buka alamu bil mufsidin. Dan Tuhanmu Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah ini kan terulang-ulang banyak sekali dalam Al-Quran. Cuma ada yang menyebut itu sebagian iman kepada Al-Quran, sebagian kufur pada Al-Quran. Ada disebutkan Allah itu memberikan petunjuk kepada semua orang. Tapi ada yang beriman, ada yang kufur. Ya. Jadi iman sakiron, nggak iman kafur. Itu redaksi yang lain. Dan maknanya isinya hampir sama seperti itu. Jadi semuanya dikasih petunjuk. Cuma ada yang mau menerima petunjuk, ada yang tidak mau. Yang mau tapi berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang tidak mau, dia tidak mau memahami Al-Quran dan tidak mau mengamalkannya. Demikian Bapak Ibu, ini sampai ayat 40 ya. Ya agak lambat karena isinya padat sekali. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, Bapak Ibu yang menginginkan nanti malam mau Al-Quran bareng-bareng, tepatnya di Masjid Al-Mukarram. Ya, silakan yang menyempatkan kita hadir di Masjid Al-Mukarram. Terima kasih, kita pilih bersama Alhamdulillah.